Cerita tentang masa lembu tak akan pernah ada habisnya. Selalu ada hal menarik untuk diceritakan, baik tentang fakta, sejarah, hingga kenangan-kenangan yang tersimpan di dalamnya. Kali ini, aku akan menceritakan 10 fakta tentang masa lembu. Tetapi sebelum itu, jangan lupa beri dukungan channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Yuk, kita mulai. Pertama, pernah dikunjungi Gubernur Jawa Timur. Meski masa lembu terbilang pulau mungil dan jauh dari Jawa, termasuk dari Surabaya, akan tetapi Gubernur Jawa Timur pernah berkunjung ke pulau ini, yaitu saat Jatim dipimpin oleh Basofi Sudirman. Basofi memimpin Jatim pada periode 1993 hingga 1998. Dia berkunjung ke masa lembu sekitar tahun 1998. Saat itu, lapangan udara atau biasa disebut landasan oleh orang masa lembu masih beroperasi secara normal. Kedua, pengendali pelayaran laut. Letak Pulau Masa Lembu yang berada di tengah Laut Jawa menjadi sangat penting bagi jalur pelayaran nasional, baik bagi pelayaran dari Jawa ke Sulawesi atau Jawa ke Kalimantan. Kapal-kapal pastilah berlalu lalang melalui perairan laut kepulauan ini. Karena itu, pulau ini menjadi salah satu penunjuk arah bagi para pelayar. Ada bukit kecil di pulau ini dengan tinggi sekitar 360 meter. Bukit ini dipasang lampu mercusuar yang berputar-putar di atasnya. Di malam hari, lampu ini sangat bermanfaat agar kapal-kapal tidak terprosok ke karang dan untuk menetapkan arah tujuan kapal. Ketiga, pernah berdiri perusahaan Pertamina. Anak perusahaan Pertamina bernama El Nosa pernah berusaha melakukan eksplorasi minyak di Pulau Masa Lembu. Eksplorasi ini dilakukan sekitar tahun 1960-an. Namun entah apa alasan pastinya, eksplorasi ini tidak berhasil dengan baik dan kemudian mangkrak. Hari ini masih ada sisa-sisa bekas perusahaan tersebut berupa jembatan yang berada di utara Pulau Masa Lembu. Kemudian ada bandar udara. Sementara bekas-bekas seperti alat berat dan gudang telah diangkut dari Pulau Masa Lembu. Menurut orang-orang Masa Lembu, eksplorasi itu ditolak oleh Tuan Karaing, tokoh agama paling berpengaruh saat itu, karena ditakutkan dapat merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat Masa Lembu. Dan ini adalah sisa-sisa alat berat, sisa-sisa alat traktor yang untuk membantu proses pembangunan waktu itu. Kalau Bapak Arsad menyebutnya trailer. Dan ini adalah sisa-sisa bannya, kemudian termasuk di belakang saya ini, termasuk di sana. Tetapi sekarang tinggal ban, alat-alat itu sudah habis, tidak tahu entah kemana larinya. Keempat, disebut segitiga Bermuda Indonesia. Perairan Laut Masa Lembu dikenal angker. Banyak kapal yang karam di perairan laut ini, mulai dari kapal Senopati, Mutiara Sentosa, dan yang terbesar adalah Tampomas II. Dan tentu saja masih banyak kapal-kapal lainnya. Karena itulah Kepulauan Masa Lembu sering disebut segitiga Bermuda Indonesia. Sebutan ini diambil dari sebutan segitiga Bermuda bagian barat Samudra Atlantik Utara yang juga sering membuat kapal hilang. Kelima, ditemukan kakak tua jambul kuning. Kepulauan Masa Lembu juga mengejutkan dunia dengan ditemukannya burung kakak tua jambul kuning. Burung jenis ini sempat dinyatakan punah oleh para ilmuwan dunia, tetapi ternyata masih ada di Kepulauan Masa Lembu, tepatnya di Pulau Masa Kambing. Kini Pulau Masa Kambing dijadikan tempat konservasi burung kakak tua tersebut. Sekitar tahun 1960-an, populasi burung kakak tua jambul kuning ada begitu banyak di Masa Lembu. Hanya saja saat itu ditangkapi oleh warga karena dianggap hama lantaran memakan jagung petani.
Keenam, ada 3 suku. Pulau Masalembu disebut-sebut sebagai batas barat kerajaan Goa, Sulawesi. Karena itulah di pulau ini ada suku Bugis dan Mandar yang notabene berasal dari Pulau Sulawesi. Dan tentu saja ada suku Madura. Dilihat dari sejarahnya, diperkirakan 3 suku ini yang menemukan Pulau Masalembu. Hanya saja masih menjadi perdebatan siapa pertama kali menemukan Pulau Masalembu. Namun yang terpenting adalah 3 suku ini hidup berdampingan secara damai. Ketujuh, pernah ada peristiwa PKI. Pemburuan PKI pasca peristiwa 1965 juga sampai ke Pulau Masalembu. Stigma buruk PKI meluas di Masalembu. Lalu suatu ketika terdengar ada PKI yang menyusup ke Pulau Kramian, pulau yang berjarak 27 mil dari Masalembu. Para pasukan Ansor Masalembu pun bertekad untuk menggebuk orang-orang PKI tersebut. Maka orang-orang Ansor seperti Abdul Qadir, Haji Adrai, dan Abdul Khalik berangkat ke Kramian untuk menangkapnya. Tetapi tidak terlalu jelas pasca penangkapan itu dikemanakan orang PKI itu. Ada yang mengatakan dibawa ke Surabaya, ada juga yang mengatakan dibuang ke laut. Tetapi kayaknya yang terakhir ini tidak bisa dipercaya. Kedelapan, warganya bekerja di Malaysia. Tak sedikit masyarakat Masalembu yang bekerja keluar daerah, bahkan keluar negeri. Salah satu negara tujuan yang paling banyak adalah Malaysia. Bekerja di Malaysia memang tidak serta-merta menguntungkan, tetapi ada cukup banyak warga yang berhasil bekerja di negeri jiran ini. Mereka bisa memperbaiki taraf ekonominya, bahkan bisa mengkuliahkan anak-anaknya ke Jawa dengan modal kerja di Malaysia. Kesembilan, 60% warganya nelayan. Pada tahun 2019, menurut BPS Kabupaten Sumeneb, jumlah rumah tangga di Pulau Masalembu mencapai 12.000. Dari angka ini, 5.000 lebih rumah tangga bekerja di sektor laut atau jadi nelayan. Itu artinya sekitar 60% penduduk Masalembu sebagai nelayan. Memang sektor laut cukup menjanjikan di Masalembu. Ada banyak jenis ikan di laut ini. Para nelayan biasanya panen ikan antara bulan Juli, Agustus hingga September setiap tahunnya. Di momen ini jumlah ikan begitu melimpah di Masalembu. Banyak para pembeli yang datang dari Jawa dan sebagian lainnya dijual ke Kalimantan. Ke-10, pernah membakar kapal Porsen. Karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Masalembu adalah nelayan, maka laut adalah segalanya. Laut adalah sumber kehidupannya. Namun demikian, ada kapal-kapal rantau yang dianggap merusak karena menggunakan alat tangkap pukat harimau yang saat ini telah dilarang oleh negara. Sekitar tahun 2000-an terjadi konflik antara nelayan Masalembu dan nelayan rantau atau disebut Porsen yang merusak karang dan ketersediaan ikan di Masalembu. Warga Masalembu marah karena di satu sisi tidak ada tindakan dari penegak hukum, maka warga membakar kapal Porsen tersebut. Setelah itu beberapa nelayan yang terlibat ditangkap oleh aparat. Demikianlah 10 fakta tentang Kepulauan Masalembu yang ada di tengah Laut Jawa ini.